Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sahabat Assalam TV rahimani wa rahimakumullah. Pernahkah kita bertanya, mengapa umat yang dahulu menguasai dunia kini justru terpuruk? Umat yang dahulu disegani kini terpinggirkan. Dan apakah rahasianya hilang begitu saja? Kemanakah umat Islam dahulu yang selalu dibangga-banggakan? Jawabannya ada di depan mata kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran sudah memberi isyarat ketika iman melemah, ukhuwah terkoyak, cinta dunia merajalela, dan dakwah semakin hari semakin ditinggalkan. Maka kehormatan umat Islam pun sirna semua. Ini bukan sekedar teori, tapi realita yang hari ini kita hadapi. Bayangkan bila setiap rumah kembali dihubungkan dengan Al-Quran, dan bila umat bersatu tanpa sekat, bila pemuda tak lagi hanyut dalam hedonisme, materialisme, dan distraksi media sosial yang terjadi hari ini. Bila pemimpin berdiri dengan adil, maka cahaya kejayaan Islam akan kembali bersinar sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah mengangkat suatu kaum dengan kitab ini dan merendahkannya dengan ditinggalkannya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita pada hari ini insya Allah kita akan menyimak bersama, belajar bersama dengan penuh kesungguhan bahwasannya ada 7 kelemahan umat Islam yang menjadikan dirinya terpuruk, yang menjadikan dirinya tidak bisa bangkit di zaman ini. Insya Allah disimak 7 poin ini. Sahabat Assalam TV rahimani wa rahimakumullah. Kita adalah umat Islam terbaik yang pernah dilahirkan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, kuntum khairu ummat ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Engkau adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada hal yang ma'ruf dan mencegah dari hal yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Imran ayat 110. Namun mengapa realita hari ini yang terjadi? Mengapa umat terbaik justru semakin terpuruk, tertindas, dan tak berdaya? Maka 7 problematika hari ini kita akan bahas mengenai apa saja yang menjadikan umat Islam terpuruk. Yang pertama adanya lemahnya iman dan jauh daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat suatu kaum dengan kitab ini, yakni Al-Quran, dan merendahkannya dengan yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Umat menjauh dari Al-Quran, maka otomatis, pasti, dan niscaya akan terpuruk dan semakin terhina. Dan pada akhirnya semua umat Islam akan tersibukkan dengan hal-hal di luar daripada Al-Quran. Dan yang kedua adalah perpecahan dan hilangnya ukhuwah. Sahabat Assalam TV rahimani wa rahimakumullah. Poin kedua ini yang sering terjadi di lingkungan kita. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sudah mengisyaratkan hal ini bahwa akan terpecah umatnya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 46, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi lemah dan hilang kekuatanmu. Perselisihan hari ini segalanya menjadi perselisihan. Apa yang menjadi beda semua menjadi tonggak untuk perpecahan. Perselisihan politik, perselisihan mazhab, perselisihan duniawi membuat kita mudah sekali pecah. Kemudian yang ketiga adalah cinta dunia dan takut mati atau al-wahn. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga senantiasa bersabda, akan menimpa umatku penyakit umat-umat terdahulu, yaitu al-wahn. Lalu ditanyakan oleh para sahabat, apa itu al-wahn itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, hubbud dunya wa karihal maut. Cinta dunia atau takut mati. Hadis riwayat Abu Daud.
orientasi hidup sudah bergeser. Bukan lagi karena Allah, bukan lagi karena Rasulnya, akan tetapi materialisme menjadi tonggak perjuangan hari ini. Lupa perjuangan akhirat yang tentunya menjadi prioritas bagi kehidupan kita. Yang keempat adalah jauh dari ilmu dan pendidikan Islam. Rasulullah SAW juga mewanti-wanti terkait hal ini. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, dia akan memahamkannya dalam urusan agama. Maka indikator utama dalam kebaikan yang Rasulullah SAW tekankan adalah tafaqquhu fiddin. Orang-orang yang fokus, orang-orang yang mengkhususkan dirinya untuk mempelajari urusan-urusan agamanya. Umat kurang mendalami ilmu, terjebak dalam kebodohan, dan mudah sekali untuk dipengaruhi oleh baik itu dari barat maupun dari timur. Kemudian selanjutnya adalah lemahnya kepemimpinan yang adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak, dan apabila yang menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah berlaku dengan adil. An-Nisa ayat 58. Banyak pemimpin hari ini lalai, lebih mengejar kepentingan pribadi, sehingga akhirnya terjerumus di dalam jurang kehancuran. Kemudian selanjutnya poin keenam adalah lemah dalam ekonomi dan memiliki ketergantungan terhadap pinjol ataupun yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Umat lemah dalam produksi, umat lemah dalam bahkan lebih mengutamakan menjadi konsumen. Hari ini kita dapati dengan kemudahan-kemudahan marketplace dan juga online serta yang lainnya, menjadikan umat Islam malas untuk berproduktif. Kemudian terjebak juga di dalam hutang. Selanjutnya adalah lemahnya dakwah, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ulaika humul muflihun. Sekali lagi, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dakwah dianggap sebagai pekerjaan segelintir saja, bahkan diremehkan, bukan kewajiban kolektif. Saudaraku Assalam TV rahimani wa rahimakumullah. Jika 7 kelemahan ini dibiarkan, umat Islam akan semakin tertindas. Umat Islam akan semakin kehilangan arah, kehilangan wibawa, dijajah bukan hanya secara fisik, tapi juga secara ideologi. Juga bukan hanya secara budaya, melainkan sampai kepada pemikirannya akan tergerus. Kini kita harus segera bergerak, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga kaum tersebut mengubah dirinya sendiri. Maka ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, sahabat Assalam TV rahimani wa rahimakumullah, pada kali ini kita akan juga men-share, membagikan, sama-sama mengkaji terkait dengan solusi kebangkitan umat agar terhindar daripada 7 kelemahan yang menyebabkan umat Islam terjerumus, terjebak di dunia dan terhina di akhirat. Maka ada beberapa solusi yang tentunya juga sudah disediakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama adalah menguatkan iman kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Taraktu fikum amraini ma intamasaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnatir rasul. Bahwa tidak akan tersesat, tidak akan terhina ketika seorang mukmin muslim menjadikan 2 pusaka ini, Al-Quran dan Sunnah, sebagai barometer kehidupan kita, menjadi acuan, menjadi bingkai kita untuk menata kehidupan, menata cita-cita, menata planning kita berdasarkan apa yang Allah firmankan, berdasarkan yang Rasulullah perjuangkan. Yang kedua, solusi kedua untuk kita terhindar daripada 7 masalah umat ini adalah membangun ukhuwah dan menghindari perpecahan. Maka al-muslimu kasajadil wahid. Muslim itu harus seperti satu tubuh. Ketika ada tubuh yang merasa sakit seperti mata, maka tangan
akan dengan refleks memegang, kemudian mulut akan mengadu, semuanya akan merasakan sakit. Begitu pula ketika ada rasa sehat, maka semua akan bersyukur, bukan timbul rasa iri, bukan timbul rasa dengki, bukan timbul perpecahan. Kemudian mengikis cinta dunia, maka hidupkan rasa qanaah, zuhud, dan tidak mengikuti pola gaya hidup yang hari ini digemborkan oleh para influencer, selebgram, ataupun di media sosial yang hari ini luar biasa masif sekali. Bagaimana membandingkan diri kita dengan diri orang lain secara finansial, secara harta, maka itu akan menimbulkan stres yang berkepanjangan. Maka mengikis cinta dunia dengan kita qanaah, mendekatkan diri kepada Allah dan berorientasi akhirat. Itu menjadikan kita semakin hati kita memandang dunia hina dan memandang dunia remeh dan tidak mudah silau terhadap apa yang kita lihat di layar kaca kita. Kemudian yang keempat adalah menuntut ilmu. Ini menjadi suatu kewajiban bagi kita sebagai umat muslim. Berhenti kita menuntut ilmu, maka sama saja mati menurut Imam Asy-Syafi'i. Fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Maka bertakbirlah 4 kali atas kematian orang yang mencukupkan ilmunya dan tidak lagi menuntut ilmu sampai akhir hayatnya. Maka jangan terjebak dalam kesesatan berpikir kita ketika kita sudah menyelesaikan sarjana kita, ketika kita sudah menyelesaikan sekolah kita, maka kita mencukupkan, oh saya sudah berilmu, oh saya sudah khatam Al-Quran, oh saya sudah lulus pondok ini, pondok itu, sehingga mengklaim dirinya sebagai orang yang sudah berilmu dan menyetop untuk melanjutkan menuntut ilmunya. Kemudian yang kelima adalah melahirkan pemimpin adil dan amanah. Dorong lahirnya pemimpin yang takut pada Allah, berani membela umat, dan itu bisa berawal daripada rumah kita, baiti jannati kita, menjadikan seluruh anak-anak kita bagaimana kita memberikan hal-hal yang proporsional, adil, dan tidak pilih kasih atau membanding-bandingkan. Dan itu berawal dari orang tua hari ini. Bagaimana menerapkan adil kepada generasi-generasi yang ada sehingga bisa melahirkan pemimpin adil di masa depan. Kemudian yang keenam adalah menguatkan ekonomi umat berdasarkan syariah, berdasarkan halalnya. Kembangkan bisnis halal yang itu tentunya sesuai dengan muamalah. Yang hari ini kita melihat bagaimana banyak orang-orang mengkapitalisme, membuat suatu modal itu hanya berputar, berdaur kepada orang-orang kaya saja. Sehingga bagi umat Islam menimbun adalah suatu yang haram, akan tetapi bagi umat hari ini menjadikan menimbun itu sebagai suatu hal yang lumrah. Riba merajalela, pinjol judol semakin dibudayakan dan semakin dianggap biasa. Dan yang ketujuh adalah menghilangnya dakwah. Agenda dakwah adalah agenda kewajiban bagi setiap mukmin muslim. Maka sahabat Assalam TV rahimani wa rahimakumullah, dengan mengklik, men-share, dan juga men-subscribe channel ini, insya Allah merupakan bagian daripada titik tolak kita untuk berdakwah. Apalagi kita berkontribusi melalui link di bawah ini. Setiap mukmin muslim wajib berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Dakwah adalah ruh daripada umat Islam. Dan dakwah bukan hanya di layar kaca seperti ini, berkata, berteori saja, melainkan dakwah yang terbaik kata Rasulullah adalah dakwah bilhal, dakwah dengan perbuatan, dakwah dengan akhlak. Karena umat non-muslim, umat yang mungkin tidak mengenal Islam atau awam, tidak melihat bagaimana Al-Quran dibacakan, tidak melihat bagaimana hadis itu dibuka, melainkan mereka melihat akhlak daripada umat Islam yang mereka lihat secara realita. Mereka lihat bagaimana umat Islam makan, bagaimana pola hidupnya dalam mengelola bisnisnya, bagaimana pola hidupnya dalam muamalahnya, bagaimana mereka merancang planning kehidupannya dari masa muda hingga masa tuanya. Mereka lihat itu. Mereka tidak lagi melihat terkait dengan kata-kata saja, quotes-quotes yang dilancarkan, ataupun bahkan sejarah-sejarah yang mungkin kita banggakan dahulu. Mereka tidak melihat itu. Mereka melihat kita, akhlak kita, perjuangan kita hari ini. Dan poin ketujuh adalah menghidupkan dakwah.
Sahabat Assalam TV rahimani wa rahimakumullah dan kaum muslimin semuanya, mari kita bangkit. Jangan biarkan umat ini terpuruk. Jadikan kelemahan sebagai cambuk kebangkitan kita semua. 7 kelemahan ini bukan untuk menyadarkan kita bahwa oh kita lemah ya sudahlah. Tidak, melainkan menjadi cambuk untuk kita bangkit. Bahwa ingat, janji Allah pasti nyata, janji Allah pasti benar. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kamu bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Surat An-Nur ayat 55. Bangkitlah dengan iman, persatuan, ilmu, ekonomi, dan dakwah. Maka izzah Islam akan kembali bersinar. Dan umat ini akan kembali menjadi rahmatan lil alamin. Yang sejatinya umat ini adalah rahmatan lil alamin. Akan tetapi menurut para ulama ada yang menyatakan oleh Syekh Muhammad Abduh, al-muslimu mahjubun bil muslim, bahwa al-Islam, Islam itu terhijabi oleh muslim itu sendiri. Demikian 7 kelemahan yang tentunya akan menjadikan umat Islam terjerumus dalam jurang kehinaan. Itu bisa kita jawab dengan 7 solusi yang insya Allah bisa kita laksanakan mulai dari hari ini, tanpa tapi, tanpa nanti. Demikian, nastaghfirullahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.